Ya, gak ada itunya loh. Ininya loh, Mas Elik tadi tuh kayak genderuwo saudara ini. Allah Ada Akbar. gedungnya tuh, Dik. Di gedungnya tuh, Dik. Genderuwo ini genderuwo. Iya. Allahu Akbar. Ya Allah, itu astagfirullahaladzim. Kenapa bisa Alpa- masuk kamu? Ya Allah, saya dorong tadi kita dobrak. Kita dobrak aja, Pak. Pada pintu udah ditutup. Alhamdulillah. Iya, ini rumahnya. Kampung, jangan kampung, jangan. Iya, sesuai titik ini. Iya. Ya, jadi titiknya kalau apa di sini rumahnya. Tapi biar lebih yakin nanti kita coba tanyakan langsung kepada pemilik rumahnya. Kalau nggak salah namanya itu kan Bu Nani. Jadi Bu Nani ini sedang ada suatu permasalahan yang dimana dari sang suaminya Pak Lukman itu akhir-akhirnya katanya berubah sifatnya gitu loh. Ya. Katanya sih kurang lebih dia itu bekerja selalunya pulangnya malam terus. Selingkuh mungkin. Bukan permasalahan perselingkuhan sih, tapi katanya memang ada sesuatu yang mengganjal dari sang suami gitu. Ya, maka dari itu dari Bu Nani sendiri itu meminta tolong kepada kami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarganya Bu Nani. Nah, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu ya, saudara. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga ada Mas Budi serta Ki Abu tentunya Salam. di channel Purwa Misteri. Nah, sesuai apa yang tadi kita katakan, saudara, memang ada suatu permasalahan yang terjadi pada keluarga pemilik rumah ini. Tapi biar lebih jelasnya nanti kita tanyakan langsung kepada pemilik rumahnya. Iya, benar itu. Namun sebelum kita masuk, alangkah baiknya yang baru hadir saat ini jangan lupa yuk bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin, tentunya. amin, ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah wa syukurillah dengan dukungan para saudara semuanya kita selalu eksplorisasi kemanapun karena kalian selalu mendukung kami, mensupport kami dengan berbagai komentar-komentar yang positif. Dan pastinya berjaga. Iya, memang. Dan mohon maaf yang mungkin kita belum bisa datang ke rumahnya panjenengan semua karena memang sudah ada jadwalnya. Jadi mohon dimaklumi jika berkenan ya nanti kalian bisa hubungi nomor admin juga ya. Oh iya, ini ada sedikit informasi juga ya kan bahwa tas dan gelang kusuma ini hanya tersisa 19 biji saja. Jadi ya monggo siapa cepat dia dapat, kalian bisa hubungi nomor admin juga ya saudara ya, karena stoknya terbatas dan mungkin ini amanah yang terakhir kali ya tasbih dan gelang kusuma ini, dan kita walau alam kedepannya kita belum tahu apa yang terjadi lagi gitu kan. Iya, benar. Jadi ya hanya itu saja. Sekarang kita coba langsung tanyakan sama pemilik rumahnya, Bu Nani. Iya, Coba saya. monggo Ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum, Bu. Ada orangnya nggak ya? Ada itu. Bu Nani. Bu Nani bener ya? Nani. Assalamualaikum Bu. Ya, permisi ya Bu ya. Masya Allah bisa ketemu sama sampean ya Bu. Alhamdulillah. Sendirian berarti Bu? Iya, Mas. Oh. Suami sing sering Mm-mm. pulangnya telat, kata tuh ini apa lembur terus. Biasanya gitu. sih ya jam 5 udah pulang. Oh, berarti bener ya yang apa yang Bu Nani katakan lewat telepon. Katanya kan sampean bilang suami sekarang sering telat pulang ya kan. Sampai sekarang pun ini juga belum pulang ya kan. Iya. Nah, Tapi- Saya tuh bingung. Tapi sampean memanggil kami itu datang ke sini sudah bagi tahu suami? Bu, Sudah izin belum? Ibu oh, nggak bagi tahu. syukur Iya, sih. saya kan bingung. Oh, Mau oke. ini berbagi sama siapa? Mm-mm. Oh iya, iya, saya paham, saya paham. Iya, suami kalau pulang kelihatannya nggak bongbong, ada berbeda lah Iya, lah. gitu. Jadi saya bingung ada apa ya sebenarnya Oh, ya gitu. itu. Oh iya, saya juga mohon putus dulu ya Bu ya pembicaraannya. Berarti Ibu nggak izin sama suami? Apa suaminya emang susah dihubungin Bu?
Kalau boleh tahu. Nah kalau pulang katanya dia udah capek gitu. gitu. Jadi jarang ngobrol Jarang gitu. ngobrol. Iya. Jadi saya aku bingung. Jadi saya ngubungi Mas Hendrik, ini jalan pulang itu gimana gitu. Ada melihat keganjilannya apa kira-kira itu? Iya, ketika pulang itu dia dia ada pulang. bawa sesuatu ataupun memang sifatnya tiba-tiba berubah atau gimana itu? Sering sih dia itu bawa sate. Tapi aku kok bingung tuh sate apa? Saya yang nggak pernah makan. Berarti Dengan istri sendiri nggak dibagi? Enggak. itu setiap malam dia bawa sate atau kadang-kadang? Ya enggak sih setiap malamnya itu pokoknya aku sering gitu loh. Oh, gitu. Iya, tapi dia dimakan sendiri. Saya pun nggak tahu itu sate apa gitu loh. Oh, lah kalau dimakan sendiri berarti makannya di ruang Makan? makan atau gimana Bu? Dia Apa di mana? Di ini apa di kamar aku bingung. makannya di kamar gitu? Iya. Memang suami sampean itu pelit atau gimana Bu? Ya dibilang pelit ya enggak, kalau rezekinya itu lagi itu ya enggak pelit enggak gitu. Makanya saya ini masa kok akhir-akhir ini apa suami saya kok udah sifatnya berbeda gitu, jarang ngobrol gitu loh. Jadi saya kan bingung sebenarnya tuh ada apa, tapi kadang ya saya kan bingung ya. Iya, Malam-malam kadang-kadang ada bunyi suara itu loh. Suara apa Bu? Suara apa, Bu? Gagak. Hah, suara burung gagak? Iya. Oh, Itu hampir tiap malam Ibu mendengarkan atau sering Ya, gitu? sering lah intinya lah. Oh. Nggak tiap malam sih enggak, tapi intinya aku sering. gitu. Kadang-kadang saya pun takut apa ya Apa? gitu. Apa semacam misi kita dulu apa Pak? iya mungkin bisa jadi kurang lebih, tapi Sama ini. ya ini satenya kan masih penuh tanda tanya. Memang apakah jangan-jangan satenya itu sate? Ya mudah-mudahan sih tidak ya Bu. Iya, gitu. seperti tidak ada. Jangan seusul. Ah. Karena yang kita tuduhkan itu nggak baik ya kan? Iya. Ya, kita kan harus mencari faktanya terlebih dahulu ya, Bu ya. Barangkali nanti ada sesuatu ya kan yang mengganjal gitu, mungkin hanya perasaan ibu saja kan bisa jadi Betul. gitu Iya. kan. Nah ini ya mohon izin ya Bu ya, saya coba untuk mengajak rumahnya ibu ya kan. Barangkali nanti ada titik terangnya juga. Iya. Nah ini Bu kalau boleh tahu dari perubahannya itu kurang lebih udah berapa bulan atau berapa tahun Bu? Kurang lebih ya sekitar 4 bulanan lah Mas. 4 bulanan. Iya. Oh, berarti itu semenjak Ya, menjenuhkan. suami sering pulang malam gitu. Iya, saya ya jenuh. Iya, bagi Tadinya ya pasangan. jam 5 udah pulang, tapi akhir-akhir ini gitulah sekitar 4 bulanan. Si sering telat malam katanya, pulang malam katanya tuh lembur, tapi kok sering bawa sate. Aku bingung sate apa gitu loh. Sering makannya di mana Bu? Di kamar situ. Oh itu kamar itu? Iya. Kamar paling Itu tuh, aku pun nggak tahu, nggak pernah makan sate itu, wong aku nggak tahu. Tapi ibunya nggak pernah masuk kamar itu. Ngecek itu. ya masuk ke kamar boleh nggak Bu? Kalau misal ibu masuk ke kamarnya Iya, suaminya sama itu yang sering suaminya makan boleh di situ. nggak? Terkunci selalu. Terkunci terus. Oh, nggak diizinkan makanya berarti saya bingung gitu loh. Oh gitu. Susah. Iya. Susah untuk mendeteksi apa susah. Ya coba kita cari tahu. Tapi kalau kita rasakan aura di sini memang aura negatif. Sampai sendiri di rumah ini walaupun sendirian, kadang-kadang bapak belum pulang kayak gini, adakah sesuatu yang sampean itu lihat semacam sekelebat ataupun apa itu ada nggak? Ada nggak? Maksudnya Kira-kira kayak suatu penampakan itu sekelebat saja. Enggak, tapi itu burung kakak itu. Suaranya ya. Iya. Udah sempat Sampai dicari sama merinding. ibu? Burung gagaknya udah sempat dicari sama ibu apa belum? Aku Nggak takut di takut. rumah sendirian sih Mas. Hati merinding saja ibu. Iya, Iya sendirian sih. sih. Kadang-kadang kan jam 11 belum pulang kan saya sendirian di rumah kan takut mau Iya sih. keluar gitu. Betul. Pasti sih. Tapi ini aura negatif banget. Kayak ada suara motor. Iya, itu motornya masuk ke sini, sini. Yang pegang apa tuh? Tuh iya auranya negatif. Kayak enggak kayak ada suara motor tuh. Ada suara motor ke arah sini, Ki. Iya. Coba cek. Ini jangan-jangan suami sampean udah pulang. Iya. Oh, biasanya ya memang betul. Jam segini pulangnya, Bu, biasanya, Bu? Oh, jam segini. Mungkin ini suami saya. Waduh, belum izin lagi ya Bu ya sampean ya Bu ya. gimana? Tidak apa, nanti aku bilang ini keponakan saya. Oh ya gitu aja San. Iya. Biar bilangnya nanti masnya kok bilang keponakannya ya Mas ya. Iya iya baik Iya, Bu, baik. nanti kita bilang kayak gitu aja. Iya. Iya ini suami tadi dengar suara motor nggak saudara? Mungkin kalau misal kalian pakai headset dengar. Loh. Bu,
Ini siapa ini? Ah, Pak, kenalkan. Kami Ki tamu Abu, istri sampean, Pak. iya, Budi, ini Mas Hendrik. keponakan dari apa istrinya sampean Pak saya. Iya, Saya keponakannya. Mas Itu, Pak, Hendrik. Ini masih Pak saudara Lukman sama- ya, bener ya? Istri sampean gitu. Ini Pak Lukman atau apa? Iya, betul. Bukan. Oh, betul ya? Itu Oh. aturan ada tamu bilang dulu loh. Gini loh Pak, Bapak kan dihubungi susah, ini di telepon nggak ngangkat-ngangkat. Ini kan keponakan saya Pak, dari ini apa jauh-jauh dari sini. Masa nggak boleh masuk Pak, ya kan kasihan loh Pak. Ya aturan kan bilang dulu. Ya, Bung, saya Kan tahu saya pulangnya malam. Iya, Bung, dihubungi nggak nyambung-nyambung. Kayak bawa Masa sate. ada keponakan disuruh di luar Monggo, Pak. aja. Jangan. Mau? Ya, Mau duduk. kasihan. Bapak duduk dulu, mungkin Bapak letih ya kan? Sabar dulu Pak, sabar. Kami menjelaskan dulu, Pak. Pak, sini Pak, sabar Pak. Sabar dulu Pak. Ya, Ya mohon izin Pak ya, kan saya keponakannya dari Bu Nani ya ingin silaturahmi ya kan jauh-jauh. betul. Datang ke sini ya ingin silaturahmi sama Bu Nani, terutama sama sampean juga Pak. Lah itu kalau boleh tahu Bapak bawa apa Pak? Itu bawa apa sampean, Pak? Nah, Ya nggak bawa apa ini nggak bawa apa ini. lah itu tapi kayak ada tusukan kayak tusukan Nggak sate. usah ingin tahu lah. Ini urusan saya sendiri lah. Oh gitu. Oh, Soalnya gitu. gini Ya, Pak, nggak ya usah ingin tahu lah. gini saya kan ini dapat informasi ya Pak ya dari istrinya Bapak kan karena saya ponakannya jadi saya ingin menolong gitu ya Pak. Jadi Bu Nani ini berkata katanya Bapak itu setiap malam sering bawa sate gitu loh Pak. Itu benar sate, Pak? Sate apa itu? Sate ayam atau Ya pokoknya nggak usah ingin tahu lah. Kalau mau tamu ya udah urusan ibu. Ya Allah. Urusan salah. Sabar loh Pak. Saya Iya. capek dulu lah. Saya mau istirahat lah. apa Bapak? Sebentar dulu Apa, Pak. Pak? Iya saya Sabar tahu dulu, Bapak Pak. kan Iya. capek apalagi pulangnya malam terus. Tapi sebelumnya kan Bapak pulangnya sore terus. Kenapa akhir-akhir ini selama 4 bulan Bapak sering pulang malam loh? Ya, itu urusan saya. Saya kan udah bilang sama ibu saya juga lembur mas. Itu loh. Ya. Nah, ini Bu saya yang bertanya sama Ibu. Ini suaminya Ibu sebelumnya emang emosional apa enggak sih Bu? Ya enggak. Nah, seperti ini, Bu. Enggak. Nggak usah itu lah, udah. Saya capek. Ya Allah, Saya Pak. capek bu, saya capek. Itu sate apa itu? Sate? Udah. Ya Allah, Pak. Apa? Nggak usah kamu masuk ke kamar. Allah, Akbar. Kok malah masuk ke kamar belakang ya? Kamar itu. Kayak gitu. Dikunci apa? Terus iya Selalu makanya saya Kunci tuh, Dik. Itunya, Dik. Ditutup ya? Iya, ditutup. Dia makan sate sendirian di kamar. Berarti setiap pulang langsung masuk kamar itu, Bu, bawa satenya. Ya Allah, ini penuh tanda tanya Iya, ini. Dik, ini bikin penasaran kita, Dik. Iya, Om tadinya nggak kayak gitu enggak. Nggak kayak gini ya? Ini udah Karena anehnya dari suami sampai itu tidak masih tahu apa sate apa itu. Enggak. Diam saja ditanya dikit. Dia ngeles malah tadi Ngeles, tuh ya iya. sempat kita tanya ya Ki ya. Ya, kalau ditanya emosi kayak gitu. Bukannya dia tuh malah sate apa enggak, selalu kalau ditanya emosi terus. Oh, jadi selalu marah sama ibu. Iya. gitu. Pak, jangan-jangan Ki ini kecurigaan kita bener ya. Betul. Ya, jadi. Kayak aku sih perasaannya sih Bapak yang pernah Kita misi hadapi sebelumnya, pernah ya. Yang pasti dahulu itu. Iya. Iya, Hampir tapi sama ini. Karena bau Suami saya itu bau satenya loh, Bu. Dari bau Kami sudah satenya merasakan, Bu. lain kan. Iya, Pernah lain. saya mencium itu bau itu, Mas. iya Saya sama pernah mencium Ki. itu. Ah. Waktu itu kan saya juga pernah mencium. Jadi mohon maaf Bu, apa besar kemungkinan saya tidak seuzon ya Bu ya. Iya. Besar kemungkinan ini suaminya Ibu melakukan pesugihan sate gagak. Gimana, Mas? Kalau sekiranya kita Pesugihan tunggu sate gagak. dalam beberapa Iya. saat, berarti yang di bawah itu sate gagak. Itu kan hanya opini saya sendiri Bu. Kita kan belum menguak. Kita, ya. kalau saya Iya. sendiri Iya. pernah menghidup bau seperti ini, sate ini. Gimana kalau kita itu sebenarnya kita apa istilahnya untuk apa di posisi beberapa saat mungkin ada perubahan apa di rumah ini? Itu Oke, coba. Ya. kita Sebentar. tenang dulu, ya. Boleh, ayo. Ya, tenang. Karena sampai tenang aja Bu. Tenang aja. Oh, coba saya coba ini dulu. Ki, sebentar Ki. Iya. Mas Budi pegang kameranya. Sebentar Ki, saya coba untuk itu dulu. Ya. Untuk apa? Sampai di Iya. belakang kamera dulu. Oke. Untuk membuka aura. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, Wahai tasbih dan kelam muslimah. Saya juga merasakan itu. ya, Mas. Nah, ada suara gagak. Iya, itu jelas Patrick suaranya, Dik. Udah sini kemarin sini. Mengelilingi rumahnya, Dik. Mana Mas suara itu, Mas? Suaranya jelas banget ini, Ki. Tuh kan. Tuh, dengar nggak, Ki? Ya, Yang jelas banget ini suaranya. Ini sing
saya dengerin Mas. Oh, Ibu Hampir sering. tiap malam Mas. Oh gitu. Iya, Suara hampir tiap malam suara gagak ini Oh, itu. gitu. Tiap malam gini aja Ki. Hampir Tapi jelas banget ini, Bu. Iya. Sampean tunggu di sini. Oke. Saya sama Mas Dwi coba masuk ke dalam kita Oke, cari. ya Ki, Sampai dengan saya di sini takut ada apa-apa dengan Iya, sampai. benar, benar. Biarkan Mas Hendrik sama Mas Budi Ya, kesana. Ibu tunggu di sini dulu ya. Ya, Oke Mas Budi, sama ayo. aku ya. Ayo kita bergegas. Suaranya dari belakang loh. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim, betul. Gagak? Bukan, bukan. Ini Lain makhluk itu. mirip gagak atau bukan? Bukan itu. Ih, Kayak- kok nggak ada itunya loh. Ininya loh, Mas Hendrik tadi itu Kayak genderuwo suara ini. Allah ada Akbar. gedungnya itu, Dik. Itu gedungnya itu, Dik. Genderuwo ini genderuwo. Iya. Coba kita deketin. Iya ini genderuwo. Ngapain duduk di sini ini makhluk? Allahu Akbar. Iya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Dia berdiri, Dik. Oh, dia berdiri. kita kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Diam kok. Diam di situ. Kami di sini sedang mencari suara burung gagak itu. Sepertinya masih berada di sekitaran sini. Lantas kenapa ada kamu di sini? Apa jangan-jangan benar ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa jangan-jangan benar ini ada sesuatu ritual ini yang dilakukan oleh suaminya Bu Nani apa ya? Iya, Bu Nani, iya. Dari Pak Lukman itu. Percuma saja, kamu tidak akan bisa menyerang saya ya, karena saya sudah mengunci ilmu kamu. Dan Apa, sekarang kami ingin mencari informasi dari kamu. Ya, apa jangan-jangan benar ini Pak Lukman melakukan ritual pesugihan sate gagak lagi? Seperti yang sebelumnya saya pernah hadapi. Oke, Mas Budi siap ya? Siap, Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah. Jangan macam-macam kau di rumah ini manusia. Bukankah kamu yang sudah macam-macam? Diriku sedang menjaga tempat ini. Menjaga apa maksud kamu? Lantas kenapa? Menjaga wilayah ini. Kenapa masih ada suara burung gagak di sekitaran sini? Wah, kau tak perlu tahu suara itu. Lebih baik kau abaikan saja. Enggak, saya ingin mencari tahu karena Pak Lukman sepertinya melakukan suatu ritual nih, ritual pesugihan. Itu tidak mungkin manusia. Kenapa kamarnya ditutup tadi ketika kita berbincang-bincang dia langsung masuk ke kamar? Karena dia sedang istirahat. Wajar saja masuk ke kamarnya. Sedang istirahat, kenapa dia membawa sate masuk ke kamar? Wah, Kalau dia memang pulang bekerja, kelelahan, seharusnya dia itu makan di ruang makan. Ini ada tempat untuk makan. memang manusia itu sudah terbiasa Tuh. makan di kamarnya manusia. Itu tidak boleh. Lantas apa urusanmu? Yaitu yang membuat istrinya itu curiga atas dasar suaminya yang selalu membawa sate dan memakannya di dalam kamar. Tapi kayaknya bukan buat suaminya sendiri deh. Tetapi istrinya itu tidak benar manusia. Tidak benar bagaimana? Bahwasanya pria itu tidak akan melakukan apa-apa di sini. Tidak mungkin. Wah, kau tidak percaya padaku. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tas. Tundukkan makhluk itu. Mengapa kau ingin sekali ikut campur ya? Apa yang kami lakukan di sini manusia? Lah, kalau kamu berada di sini, berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau memang Pak Lukman itu tidak melakukan sesuatu, ya seharusnya kalian tidak usah muncul di hadapan kami. Kalian pergi dari rumah ini dan jangan mengganggu keharmonisan keluarga dari Bu Nani. Apa kau bilang pergi? Tidak. Diriku akan tetap di sini. Karena di sini diriku sudah diberi makan. Oh, diberikan makan. Diberikan makan. Iya. Oh, gitu. Berarti benar ya Pak Lukman itu melakukan suatu pesugihan. Hah? Kalau ya memang benar, lalu kau mau apa manusia? Ternyata benar. Hah? Saya ingin mencoba untuk menyadarkan Pak Lukman. Sekarang begini. Saya bertanya dengan kamu, sate apa yang digunakan Pak Lukman untuk melakukan ritual pesugihan? Kau ingin tahu sate apa? Iya, katakan saja. Tidak. Diriku tidak mau untuk mengatakan. Walaupun kamu tidak mengatakan tidak apa-apa. Karena kecurigaan saya sepertinya
sate gagak. Bukan. Bukan kakak. Coba ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu kepanasan berarti kamu berbohong banyak tasbih dan kelan Allahu Akbar. Panas sekali. Kenapa perutku sakit sekali ya? Oh, perut kamu panas. Kamu habis makan apa? Nah, coba habis diberikan makan apa? Sate gagak. Ah. Ya, sudah saya tarik. Nah, ternyata benar kan sate gagak. Iya. Saya sengaja mengincar perut kamu karena saya curiga sepertinya kamu habis memakan sesuatu. Dan ternyata benar kamu memakan sate gagak. Iya, memang benar. Diriku di sini diberikan sate gagak. Dan manusia itu ingin imbalan juga manusia. Dia itu sebenarnya pulang malam itu mencari apa sih? Mencari gagak untuk dijadikan sate, atau dia itu memang bekerja layaknya orang biasa? Tentunya dia selalu memberikan atau mencari sate gagak untuk diberikan pada makhluk yang ada di sini. Oh, begitu. Sekarang gimana rasa perut kamu? Mual ya? Gak karu-karuan rasanya. Tidak karuan. Ya, itu akibatnya kamu memakan sate gagak untuk kepentingan kalian. Kamu ingin perut kamu tidak panas. Tentu saja, diriku masih merasakan sakit sampai saat ini. Masih merasakan sakit? Iya. Masih merasakan sakit. Ya sudah, kalau kamu masih merasakan sakit seperti sekarang, gini aja deh. Saya akan mengeluarkan sate gagak yang ada di dalam perut kamu. Tapi ingat, ya, jangan makan apapun yang diberikan manusia kepada kalian untuk kepentingan kalian pribadi. Apa diriku harus menuruti perkataanmu? Ya, yang saya maksud itu seperti layaknya sesajen, ya, ataupun bahan-bahan yang diberikan kepada kalian untuk melakukan ritual, jangan kamu terima. Itu saja kok, mudah persahabatan. Diriku bisa saja manusia, lalu nanti diriku diberikan makan apa? Loh, kamu selama ini hidup memang makan apa sebelumnya? Diriku biasa memakan daging, Kamu mencari sendiri atau bagaimana sebelumnya? mencari sendiri. Lah, itu kamu bisa. Kenapa meminta tolong kepada bangsa manusia? Karena diriku sudah terbiasa manusia, Ya. diberikan oleh manusia. Kamu itu sudah... Lebih mudah tidak mencari. Ya Allah, ya Rabbi. Jangan seperti itulah. Ya, walaupun kamu diberikan sesuatu makanan, sesuatu sajen, tapi kan bangsa manusia juga memberikan, dia meminta suatu imbalan, kan? Iya, itu memang benar. Ya, sama saja kamu itu kerepotan kalau kayak gitu. Lebih baik kamu cari sendiri saja. Kalau kamu dapat, kamu makan sendiri tanpa hubungannya dengan bangsa manusia. Ternyata benar juga yang kau katakan manusia. Iya, Ibaratnya diriku seperti dimanfaatkan oleh bangsa manusia. Nah, tahu. Iyalah, baiklah. Diriku akan menuruti perkataanmu. Baik, alhamdulillah. Jika kamu menuruti perkataan saya, mudah sekarang ya. Sekarang gini saja. Kamu bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Nah, kalimat apa itu manusia? Ya. Kamu ingin bertobat atau tidak menuju ke jalan yang lebih baik? Tentu saja. Kamu tidak Diriku ingin mencoba. ingin mencoba? Iya. Bagus. Coba terlebih dahulu, maka kamu akan merasakan yang berbeda dari yang sekarang kamu lakukan. Ya. Iya, ya. Ya sudah. Ikuti perkataan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billah Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu Anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi
aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Alhamdulillah. Gimana? Coba tarik nafas. Lega bukan? Iya manusia, diriku sudah merasakannya. Sebentar. Ternyata ucapanmu sangatlah benar. Saya tarik terlebih dahulu ya. Isi dari dalam perut kamu itu sate gagaknya. Iya manusia. Nanti kamu keluarkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbih dan bilang berpuasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kamu berdiri. Enteng tidak badan kamu? Iya. Iya manusia. Sudah enteng sekali seluruh badanku manusia. Alhamdulillah. Ya sudah. Jangan ulangi lagi. Kalau kamu bersekutu dengan bangsa manusia lagi, kamu akan lebur dengan sendirinya. Baik manusia, diriku berjanji. Oh iya, satu hal lagi. Apa? Suara gagak itu sebenarnya suara burung gagak ataupun suara makhluk gaib? Sebenarnya itu adalah makhluk gagak manusia. Makhluk gagak. Dia hanya sebagai burung saja di sini untuk menaruh suara kepada istrinya. Oh gitu. Terima kasih atas informasinya. Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke. Ada apa sih Mas? Sampai tenang. Kenapa? Mas. Ya apa? Allahu Akbar, pocong merah. Tiba-tiba di sebelah kita. Tiba-tiba situ Ki. Tadi gimana ceritanya Ki? Kami lagi duduk di sini bersama dengan dia. Tapi kan udah. Ih, astagfirullah, dia berdiri. Astagfirullahaladzim. Oke, Bu, yang tenang, Bu. Oke, Ya. oke, tenang ya, tenang. Istighfar, coba Ibu istighfar. Ya Allah. Dia muncul begitu saja di sini. Iya, yang saya takutin dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Coba kita hitung dulu ya. Ih, takutnya dia loncat-loncat sih. Yang saya takutin. Diam kamu di situ ya. Jangan bergerak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kapan kamu berada di sini? Mengagetkan saudara saya dan juga ibunya. Karena posisi ini kan tirai jendela ini kamera, saya nggak pernah saya duduk di sini tadi loh. Ibu itu langsung terperanjat, langsung bangun. Lah, sampai baru sadar. Iya, aku baru sadar. Oh. Saya kira tirai jendela ini. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Memang sih mirip. Iya. Ini pocong dari mana lagi? Ternyata gini Ki, saya dapat informasi bahwa benar Dia Pak Lukman itu melakukan ritual pesugihan. Gitu Bu. Mas, ini kalau ada kayak gini nggak ada di belakang tadi ada apa? Iya. Oh, iya. Jadi saya jelasin ya Bu ya. Jadi di belakang itu tadi ada makhluk kayak genderuwo yang ternyata dia itu sering diberikan makan sate gagak oleh Pak bukan Lukman. dimakan bukan bukan dimakan suami sampai. Iya, Tapi gitu. dia kasih makan kepada makhluk itu. Nah sekarang sampean yang tenang ya Bu ya. Insya Allah nanti kita coba untuk sadarkan suaminya sampean Bu. Sekarang kita fokus kepada makhluk ini. Dia ingin mencoba melepas dari ikatan yang saya ikat kepada dia. Oke, sebelum dia lepas, kita masukkan saja ke raganya sampean lagi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sekarang saya ingin bertanya. Kamu kenapa tiba-tiba muncul di samping saudara saya? Kamu ingin mengusir kita, gitu? Ya. Atau bagaimana? Kalian sudah lancang. Ikut campur urusan Tuanku. Sedangkan kami mengadakan pesta malam Pesta? ini. Memangnya kenapa sih? Apa yang dilakukan oleh Pak Lukman? Dia itu apa benar sedang mencari kekayaan dengan melakukan ritual seperti ini? Sudah pastinya. Dia ingin menganggukkan kekayaan untuk membahagiakan istrinya.
membahagiakan dari mana? Istrinya sekarang itu sedang sengsara, sedang kebingungan. Tenang saja, sebentar lagi pasti akan dapat uang daripada kami semuanya. Oh, apa itu ada tumbalnya? Pasti Tumbalnya berupa apa? nyawa manusia juga. Ya Allah. Tetangga-tetangga di sekitar sini. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Itu tidak baik. Baik, Kalau sampai membawa orang lain demi kepentingan keluarga ini, sampai merenggut nyawanya, saya tidak menyetujui. kamu diam dan Ingat, bahkan mungkin istrinya pun juga tidak menyetujui. Ah, Bu, saya yang bertanya sama Ibu. Ibu, di sini setuju tidak kalau misal tangganya sampean itu dijadikan tumbal oleh suaminya sampean sendiri? Jangan Mas, jangan. bodoh Oh, iya. betul kamu. Tolonglah Mas ini, Ya. tolong, jangan. Jangan ya. Jangan. Tuh, dengar baik. Kamu tidak mau uang, aku akan bawakan. Buat apa? Jangan. Uang Pergilah itu dari sini. hanya sementara di dunia ini. Harta tidak dibawa mati. Ya, kami tidak ingin uang seperti itu. Uang panas tidak mau. Oke, baik Bu. Insya Allah nanti kita cari solusi. Ibu yang tenang ya Bu ya. Iya, saya coba fokus lagi berinteraksi dengan makhluk ini ya. Sekarang gini, kamu sudah dengar baik-baik perkataan dari ibunya. Tetangga-tetangganya itu juga sang ibu tidak tega. Lebih baik kamu pergi dari sini ya. Kenapa? Kau gunakan apa? Saya sekedar menggunakan tasbih dan gelang kusuma ini. Niat kamu untuk merenggut nyawa dari tetangganya, ibunya, itu sudah Itu tidak baik. bukan kemauanku, tapi kemauan suaminya. Tetap saja, kalian mencari tumbal manusia, bukan? Ya, Itu sama saja. Itu kan keinginan kalian juga, iya atau tidak? memang Nah, karena dia menginginkan uang, pasti aku meminta imbalannya. enggak baik. Melakukan hal-hal seperti ini nih, tidak baik ya. Alangkah baiknya kamu pergi dari sini dan jangan mengusik dari umat manusia lagi. Bagaimana? Hei, perempuan, kamu bilang pada dua orang ini dan bertiga dengan orang ini yang aku masuki. Bilang, dia akan dikasih uang. Jangan Bu, jangan ya. Jangan mau ya Bu ya. Jangan menurut ibu. Jangan menurut Ibu. Ibunya Bu tidak setuju kok. Mau apa kamu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meludah malah. Wah, tasbih dan gelang nafsu. Kenapa? Udah pulang kok. Sini. Masuk deh. Kamu masih tetap seperti ini? Akan saya lepaskan apabila kamu itu sadar, bertobat. Atau kita bicarakan baik-baik dulu deh. Saya lepaskan terlebih dahulu. Ya sudah. Kita bisa kembali. Sial kamu. Nah, sekarang bagaimana? Kamu masih tetap melindungi Tuhan kamu. Pastinya aku melindungi karena aku suka dengan suguhan-suguhan suami dia. Iya, berupa sate gagak gitu. Ya, Hampir setiap malam kalian itu diberikan sate gagak oleh suaminya. itulah pesta kami. Memangnya akan diberikan imbalan berapa? Berapa sih uangnya yang kalian berikan? Satu malam ada pesta. Pastinya 25 juta akan masuk ke uang ke saku suami dia. Memang tidak banyak. Tapi dalam tiap-tiap hari, apakah tidak kaya raya? Kamu mau itu kan? Enggak. Manusia. Saya tidak akan terhasut oleh hasutan kalian ya. Harta apalagi yang kalian berikan kepada bangsa manusia itu tidak selamanya abadi. Karena harta itu berada di alam kalian, alam Kata goib. siapa kamu tidak mau? Itu teman kamu menginginkan aku melihat matanya. Mas Budi, mau. sadar Mas Budi, jangan seperti itu Mas ya. Mau Jangan kamu? mengira saya mau. Tidak, saya menolak. Iya, tuh. Jangan mengada-ngada deh. Tapi ibunya selama ini nggak pernah lihat suaminya megang duit sebanyak itu ya? Belum saatnya untuk dibuka. Oh, belum saatnya. Tinggal 2-3 hari lagi. Astagfirullahaladzim. Tidak, saya tidak menyetujuinya. Dan lepaskan aku ini. Aku mau pergi dari sini. Baik, saya lepaskan kamu, tapi sebelum itu kamu bertobat terlebih dahulu ya. Bagaimana? Aku tidak mau mengikuti kalian. Enggak, kamu tidak perlu mengikuti saya. Lantas mau apa? Sadar, Kamu- kamu sadar.
biar kamu sadar mendekatkan diri kepada Allah. Ya aku sadar lah. Aku selalu membagikan apa keinginan manusia-manusia. Tapi ada tumbal ya, dan saya tidak setuju dengan hal itu. Pasti. Tidak seperti Gusti Allah yang berikan kepada bangsa manusia. Itu tidak ada tumbalnya sama sekali. Siapa? Orang siapa yang memberikan seperti itu? Dia itu Sang Maha Pencipta. Yang sudah menciptakan kamu. Dia itu bukan orang. Kata siapa menciptakanku? Kau tahu dari mana? Ya Allah, makanya kamu itu cari ilmu lah sejauh mungkin. Jangan berada di sekitaran sini saja. Ya. Atau saya bimbing saja biar kamu mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kau bisa menyuruhku? Oh, begitu. Ya Aku sudah, lebih baik pergi dari sini. percuma saja. Kamu lebih baik bertobat saja. Kenapa aku susah sekali untuk keluar dari neraka ini? Sudah, kamu bertobat saja ya. Tidak mau. Aku mau pergi. Oh, tidak akan. Berarti kamu yakin tidak ingin pergi? Aku masih berpesta. Masih itu sate. Aku mau makan. Oh, gitu. Lebih baik saya kembalikan saja kamu kembali. Mau apa kamu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kamu? Oke. Ini lebih baik kita leburkan aja sini. Tapi saya keluarkan tadi makhluknya karena dia tidak ingin bertobat. Bisa kalau bertobat, Ki. Memang makhluk seperti ini lagi keadaan dia merah. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelamur kusum, leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke Bu, sekarang kita tinggal fokus. Coba masuk ke kamarnya. Ya, kita cek kamarnya. Supaya Ibu ya. Ya, ini mau izin ya, Bu ya. Oke, coba kita ke dalam. Iya, kita ke kamarnya. Sini Mas, ini kamarnya Mas. Ini. Mana, Bu? Kamarnya, Bu. Oh, ini kamar. Coba Ki, dicek Ki. Itu kau kunci apa enggak Ki? Awas ya Bu ya. Bu, ibunya Masih ya, Bu, ya? Bu. Iya. Waspada, Bu. Dikunci. Kunci. Ini mohon izin Bu, ini kita dobrak aja nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, Bu. Mau izin ya, Bu ya. Nggak apa-apa ya, ini buat menghilangkan kecurigaan ibunya juga ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Ya, bismillah Ki, bismillah dulu. Nanti kita ganti Bu, kita ganti rugi Bu, tenang aja Bu pintunya Bu. Yang penting, yuk 1, 2, 3. Astagfirullah. Apa Mas Budi, ada apa? Itu, Dek. Allahu Akbar. Ya Allah. Itu astagfirullahaladzim. Kenapa bisa masuk kamu? Ya Allah. Saya dorong tadi kita dobrak. Kita dobrak aja Pak. Pada pintu udah ditutup, dikunci loh. Itu apa itu? Itu lagi makanin apa? Gimana ini? Ponakan kamu kakak ponakannya. Astagfirullahaladzim. Itu nggak baik, Pak, melakukan hal-hal kayak gini. Itu urusan saya. Ya Allah, urusan Bapak dari mana ini? Bapak melakukan apa? Memberikan, bener ini sate gagak ini. Urusan saya lah. Urusan, tapi ini ibunya meminta tolong sama kita loh. Ibu aturan. Sadar Pak. Ini Bapak melakukan ritual kayak gini apa? Untuk mencari kekayaan gitu? Coba akui saja Pak, untuk mencari kekayaan. Ya saya kasihan nama ibu lah. Gitu. Nah, kalau kasihan sama istri, jangan seperti inilah. Apalagi memberikan makan sate gagak ini. Ini sate gagak beneran nih, saudara. Tuh, lihat tuh. Mas Budi mau? Enggak Ini, Enggak usah dikasih. tapi Sama sudah bawa istri sampai lo kasihan ini lo. Kata sampai nafkah tetap seperti ini. ya Allah, sadar Pak. Sadar, Pak. Nah, Ibu Kasihan gimana Bu? ini. Ini tanggapan Ibu gimana? Pasti Ibu juga shock banget yang melihat apa suaminya yang kayak gini. Sadarkanlah apa belum lama, sadarkan suami. Tuh, Pak Lukman. Orang ibunya aja mau hidup sederhana kok sama bapaknya kok Yang penting hidup apa adanya. Mas kunci dulu, Mas kunci dulu. Ini Mas. kita kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aman. Ini berarti dari tadi Bapak komat kamit sambil memberikan sate kepada makhluk ini gitu. Dan dari Iya. tadi juga sampean sudah memberikan kepada pocong merah, betul? Iya atau tidak? Iya, kan? betul. Oh, akhirnya mau juga. Astagfirullahaladzim, Pak. Sadar, Pak. Kasih disampaikan ini. Gini Pak, saya ingin ngomong sama Bapak nih Pak. Bapak melakukan ritual pesugihan kayak gini, itu apakah terpaksa Pak? Ya karena terpaksa ekonomi lah mas itu. Oh, Ekonomi, tapi tidak harus melakukan seperti ini, Kak. Gitu loh, Pak. Ya gimana lagi ya mas ya. Karena susah.
Kerja juga susah, pendapat susah. Gitu. Ya, saya paham, memang Pak ya. iya, Apalagi kan ekonomi saat ini kan memang lagi tidak stabil ya, Pak. Tapi dari tanggapan istri Bapak, ya ibunya ini hanya ingin hidup dengan tenang dengan Bapak. Walaupun ibu ingin hidupnya itu berkecukupan apa adanya pokoknya, itu ibu udah seneng. Ibu tidak ingin yang berlebihan gitu. Bener kan, Bu? Yang penting ibu bisa hidup dengan harmonis sama suaminya ibu ya, Pak. Sekarang Bu begini, ya. Pak. Tobat nggak tobat, kami sudah ada di sini dan hentikan. Monggo Pak, sini, sampai keluar. Coba keluar dulu sini, keluar dulu bapaknya. Bu, tolong Bu, sini Bu. Sini Bu. Mas Budi, sana. Baik. Iya. Jaga dia. Oke siap. Iya. Saya uruskan ini. Buat Bapak ya, tolong Pak ya. Tolong jangan aneh-aneh terlebih dahulu ya, Pak ya. Mas Budi tolong jagain Pak ya. Dinasihati, sekali dinasihati, Ya, Mas. kasih sampean Iya. ya. Iya, dinasihatin ya. Ya untuk nasihatin ya, Drik ya. Iya, iya. Oke, kamu Oke. urusin dulu ya, Ki. Iya. Sama Mas Drik ya. Iya. Oke. Oke, coba kita interaksi. Bu. Pak, tinggal urusan kamu ya. Kamu dari tadi pesta di sini ya. Sudah berapa makhluk yang kau undang untuk makan di sini? Kayaknya kelihatannya enak nih. Boleh saya makan apa enggak nih? Oh, nggak boleh katanya. Nggak boleh, Ki. Ya, masih terkunci kan, Mas? Udah dikunci nih, Ki. Oke. Aman. Gimana? Nah, sekarang gini ya, wahai makhluk. Saya juga ingin berinteraksi dengan kamu. Kamu diberikan makan kayak gini, katanya kamu juga akan memberikan uang sebesar 25 juta setiap harinya kepada Pak Lukman. Mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Kok masih belum ada? Padahal sudah beberapa bulan loh ini loh. Udah 4 bulan. Kamu kurang itu lebih kan. hanya mengelabui manusia saja. Astagfirullahaladzim. Ya udah gini aja deh, Ki. Gimana? Coba kita interaksi, saya masukin ke rekening sampai Anda. Oke, siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hei, astagfirullahaladzim. Hei, jangan kau makan itu sate ya. Itu kasihan perut rekan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang kusuma, kuncilah maulukin Allah. Kuncilah tangannya. Enak banget kamu makan sate sendirian, saya nggak diajak-ajak. Enak ya? Lancang kau. Kau lancang sekali. Lancang bagaimana? Kau kunci tanganku. Aku Percuma. mau makan, aku masih kenyang, masih lapar. Masih lapar? Dan teman-temanku semuanya sudah makan. Enggak, tidak akan saya berikan. Ini Kenapa? Kau sate, siapa? sate nanti saya buang saja. Saya netralisir dulu, Jangan. saya buang. Jangan, Enggak, karena ini tidak baik. tolong jangan. Tetap Saya saya tidak tawarkan ke mau. kamu. Emas kau mau. Nah, Mas, tapi pergi dari sini. Jangan ganggu aku. enggak. Saya menolak tawaran kamu. Saya menolak tawaran. Kamu sedang memanggil siapa? Astagfirullahaladzim. Gini aja deh, ya. Saya minta tolong kepada kamu untuk tidak usah memakan hal ini lagi, sate gagak ini, dan kamu pergi dari sini. Bagaimana? Aku tidak mau. Aku masih lapar. Apa kamu perintah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kita kunci aja kali mulutnya. Auzubillah. Sekarang hanya iya atau tidak dari diri kamu. Ya. Kamu masih tetap seperti ini. Kamu ingin bertobat atau tidak? Tidak mau. Kenapa? Cobalah seperti teman kamu sebelumnya itu, si Genderuwo, dia mau bertobat kok. Dan kamu tidak usah mengusik umat manusia. Insya Allah kamu itu bisa seperti makhluk Genderuwo tadi, dan dia itu bisa kembali seperti yang dahulu kala. Percuma saja kamu tidak akan bisa berbicara. Satu-satunya saya ingin kamu bertobat saja. Bagaimana? Tidak mau. Astagfirullah, dia tetap menolaknya. Ya sudah, kalau seperti ini mah alangkah baiknya kita leburkan saja kali ya. Tapi sebelum kita leburkan ini, kita netralisir dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang kusuma. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ini kita netralisir, alhamdulillah sudah, dan kita buang saja sisanya. Kenapa kamu marah? Tidak usah marah, yang namanya makanan itu bisa kamu cari dengan sendirinya kok. Kamu tidak mau. Oh, kalau kamu tidak mau, maka mohon maaf, saya mau dengan cara terakhir saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang Nur Kusuma. Gimana Mas? Ya, makhluk ini tidak mau bertobat. Oh gitu. Stop. Dan dia malah emosi kepada saya. Soalnya saya netralisir si satenya. Iya. Ngamuk mungkin dia. Mengamuk dia, nggak terima. Udah Mas, cepat-cepat kita leburkan Mas. Iya, sudah, Bahaya kita ini leburkan nanti saja. kalau dia terbang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang Nur Kusuma, leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang disampaikan Pak? Oke, ini saya minta tolong dimatiin dulu ini. Oke, Lilin-lilinnya. siap. Lilin-lilinnya dimatiin dulu. Iya. Sama yang itu yang belakang tuh. Iya. Oh, Yang mati penting sendiri Bapak udah. itu, Udah. kalau Iya. itu jangan Oke, saya coba ke depan kali itu ya. ya Pak. Itu yang satu dimatiin itu ya. Oke, Mas. Sekarang monggo ibunya bagaimana mau makan bapaknya atau tidak, karena atas perbuatan bapaknya sendiri gitu. Sudah Mas. Bentar, Ki. Kita hidup sederhana, ya Pak ya, apa-apa. Yang penting Bapak hal seperti itu jangan diulangi lagi Pak, karena kasihan istri sampean juga gitu Pak. Saya juga menyadari masa juga sama tadinya gimana lagi yang namanya ekonomi gitu. Iya, saya memaklumi Pak. Ya, yang penting nanti yang hal seperti ini jangan diulangi ya Pak, karena perbuatan ini sangat merugikan diri sendiri juga. Carilah pekerjaan yang ibaratnya itu yang halal. Itu masih banyak Pak. Insya Allah kalau kami ada pekerjaan akan bisa bantu Bapak kayak gitu. Oh, berarti ini Pak, Bapak udah menyesalinya gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam dan Oh, tadi sama sampean Mas Budi diberikan ujangan ya? ya sudah. Oh, Makasih yang itu saya minta maaf saya bilang kita lagi namanya kebutuhan ekonomi. Alhamdulillah. Bekerjalah Pak yang betul. Ya, kita hidup sederhana ya Pak, jangan berbuat kayak gitu lagi. Ibu maafin ya Pak ya. Alhamdulillah, istrinya baik. iya, alhamdulillah. Ini masih bisa menengok. Istri yang soleh-soleh. Iya, alhamdulillah. Yang penting hidup sederhana tapi bahagia ya Bu ya, daripada banyak harta tapi sengsara kan Sarah. nggak enak di hati gitu ya Bu ya. Jadi Bapak jangan diulangi lagi. Apapun itu Bapak kembali ke jalan yang benar ya Pak ya. Iya. Jalani cari pekerjaan yang halal. Itu pekerjaan itu sebagian dari ibadah Pak ya. Jadi Benar Bapak itu, Pak. Itu. jangan melakukan ritual-ritual seperti ini. Itu tidak baik Pak ya. Ya alhamdulillah wasyukurillah ya Bu ya, permasalahan sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini saudara. Iya. Jadi buat para saudara mungkin yang ingin memaharkan tasbih ataupun gelang Nur Kusuma memang hanya tersisa 19 biji saja. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini ya. Nah hanya itu yang bisa kami sampaikan karena kami ingin ngobrol panjang lebar dengan ibu dan juga bapaknya ini. Jadi ini kita akhiri saja. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.